Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wah, rupanya yang mengomentari video saya banyak juga ya. Baru sempat baca, tapi ini menarik ya. Ada seorang komentator. Waduh, komentator itu dari awal saya merintis ya audiobook. Saya suka membaca buku soalnya. Jadi membaca buku ini sebenarnya saya hobi dulu, dari sebelum ada internet sudah membaca banyak ya. Berhubung sekarang nih sudah zaman internet, jadi membaca buku manual tuh males-malesan. Jadi saya arahkan aja ke YouTube ini untuk ya sebenarnya untuk hobi aja ya, hobi membaca. Sudah nggak ada niat lain ya. Rupanya ya banyak juga ya yang ingin mendengarkan. Berkaitan komentar, ada seorang komentar YouTube, komentar video saya ya. Ya saya sih terima-terima aja lah, sudah biasa. Jadi di komentar itu ya biasalah, narasi-narasi mereka itu golongan-golongan sebelah, kelompok 1926 itu pasti ada 5 pilar dalam menggemboskan umat agar anti benci Wahabi. Itu narasi seperti ini, mau kiainya, mau gusnya, mau orang awamnya, semua sama itu narasinya. Bagaimana untuk menggeboskan umat agar tidak percaya dengan dai-dai salafi. Yaitu yang pertama adalah tidak bisa baca kitab. Tuh. Itu mau sepinter apapun orang Wahabi tidak bakal dia akui, bahkan dihancurkan karakter-karakter mereka. Mau dia bisa baca kitab seperti apapun, bisa berbahasa Arab, pasti akan dibunuh karakter-karakter mereka dengan mencari-cari kesalahan mereka yang sifatnya manusiawi sebenarnya. Ya, yang ditanggapi oleh dua manusia suci ya, yaitu Sani Oye dan Afandi, menanggapi ustadz-ustadz salaf itu sebenarnya kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi. Tapi mereka ini ya biarlah. Yang kedua yaitu modal terjemahan. Cuman modal terjemahan tuh, mereka itu seolah-olah meremehkan ya orang-orang yang mau belajar dengan terjemahan. Padahal terjemahan tuh hakikatnya untuk mempermudah memahami apa yang dipahami dalam tulisan-tulisan tersebut. Tuh, berbicara tentang terjemah. Banyak orang dapat hidayah melalui terjemah, banyak. Dan orang yang baca kitab itu yang sesat ya banyak. Itu Kumaila itu contohnya, itu bisa baca kitab. Kemudian ada non muslim, ustadz lagi, pendeta Bambang Nursena, itu bisa baca kitab. Tuh. Kemudian orang orientalis barat yang anti terhadap Islam itu pintar-pintar tuh membaca kitab. Itu ada ceramah-ceramah, kalau nggak salah sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, Kiai Haji Marzuki Mustamar berbicara tentang orang barat yang bisa membaca kitab. Tuh. Itu narasi-narasi mereka untuk menjatuhkan karakter-karakter dai-dai salafi, siapapun itu pilar mereka. Enggak kiainya, gusnya, orang awamnya, narasinya itu aja dari dulu sampai sekarang. Yang ketiga yaitu modal Google. Nah, modal Google mereka itu sok suci ya, seolah-olah mereka itu langsung wahyu yang turun di akal-akal mereka, tidak butuh Google. Padahal hakikatnya mereka itu di pesantren menggunakan Google juga ya. Sok suci banget mereka itu, kayak anti Google, anti internet. Padahal mereka seperti itu juga.
Yang keempat yaitu akalnya sempit. Tuh, itu karena mereka tuh merasa ya ahlul kalam. Ahlul kalam dari dulu memang kalau lihat sejarah, ahlul kalam tuh paling sering merendahkan orang-orang yang memahami Al-Quran dengan secara harfiah ya, seperti ulama-ulama ahli hadis seperti Abu Daud. Abu Daud itu pernah digelari seorang apa, seorang tekstual lah kalau diterjemahkan ya kalimat itu. Nah itu banyak digelar-gelari orang ahlul kalam dari dulu sampai sekarang. Mereka itu menggelari orang-orang yang gelari salafi ini yang berbeda dengan mereka yang menolak ahlul kalam dengan kata-kata seperti itu. Itu mah biasa ya. Kemudian yaitu andalannya yaitu ngopi nih kurang kental. Maksudnya apa? Untuk merendahkan. Bagaimana seolah-olah mereka itu sudah berjasa, sudah mengerti, paham tentang segala macam permasalahan di dalam agama Islam ini. Faktanya mereka itu Masya Allah, lihat aja lah, mereka itu kan mempunyai jargon membangun fikih peradaban ya. Tapi visi misinya untuk membangun fikih peradaban yang mengagungkan fikihnya itu tidak mampu untuk membendung. Sampai sekarang ya masih aja ada kasus-kasus asusila. Cobalah, padahal mereka tuh punya fikih itu seharusnya ketat banget ya fikih mereka tuh sebenarnya kalau dikaji. Tapi sayang itu cuman dijadikan kajian saja, dijadikan argumen untuk membantah orang yang tidak sepaham. Tapi mereka itu tidak berusaha untuk menjadikan fikihnya ini sebuah pembaharuan ya, untuk memperbaiki kasus-kasus asusila dan cabul dan segalanya, baik itu karakter-karakter tokohnya ya yang ada sebagian korupsi terhadap negara kita tercinta. Mereka nggak berpikir, tapi mereka itu selalu yang dikejar-kejar terus salafi. Tapi alhamdulillah salafi semakin banyak diminati, itu fakta banget. Apalagi sekarang ini banyak ya pondok-pondok pesantren dengan segala macam permasalahan ujiannya. Salafi ini mampu menghadapi ujian-ujian mereka. Kita lihat dahulu kala ada 3 trisula. Kalau zaman itu ada komentar bahwa mereka adalah 3 busur, 3 ujung pendobrak ya, yang melakukan perlawanan terhadap salafi, yaitu Kiai Idrus Romli, Buya Ar-Razi, dan Kiai Abdul Somad. Ditambah di belakang layar yaitu Ustadz Adi Hidayat. Tapi buktinya hal itu tidak pernah tercapai mereka. Pertolongan Allah selalu datang di dakwah salafi. Tuh, semakin lama semakin berbaur. Mungkin awal-awalnya terlihat kaku ya, biasa ya, karena dai-dai salafi ini yang ditekankan pertama kali dakwah yaitu tauhid. Wajar saja ya terlihat kaku, mungkin serius pada saat-saat itu. Tapi berjalannya waktu, subhanallah, sekarang tambah moderat, tambah diterima setiap kalangan. Sekarang nih coba orang-orang yang membenci, coba apa nggak sakit hati nih,
seperti ya Islah Bahrawi, Sufyan Ats-Tsauri, Sani Oye dan lain sebagainya yang menggelari Wahabi teroris. Sekarang Densus 88 mengundang dai salafi untuk mengajarkan umat Islam Ahlus Sunnah dalam menjaga NKRI. Masya Allah, itu kemajuan. Kalian jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Semakin maju kan? Tuh. Iyalah. Salafi itu memang digempur babak belur, dihajar seperti apa baik. Sampai luar biasa ya. Dari kalangan mana saja segala penjuru. Tapi alhamdulillah Allah yang menolong. Allah yang menolong. Allah yang menolong. Itulah, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu fakta. Iyalah. Berkaitan YouTuber, coba YouTuber siapa yang paling mendominasi di dalam per-YouTuban? Apakah ada yang selevel dengan Harry Pras, YouTuber? Tidak ada. Di kalangan Aswaja tidak ada sehebat Harry Pras. Penonton Harry Pras itu bukan dari kalangan Salafi aja, banyak dari kalangan non Muslim ada, dari kalangan NU ada, dari kalangan Muhammadiyah ada tuh penontonnya. Sampai tuh di komentar saya NU, saya sepakat Mas dengan dirimu Mas berkaitan bab ini. Saya Muhammadiyah, saya sepakat Mas dalam bab ini Mas dengan dirimu. Cobalah, universal. Apa yang ditawarkan oleh Salafi itu universal, rahmatan lil alamin. Tuh. Iyalah ya, saya paham pasti nanti YouTube saya, walah ini pasti YouTube Salafi, walah diserang, aduh. Tapi ya itulah biasa, namanya dakwah babak belur tuh ya biasa. Itu ada yang menyikapi itu komentarnya, dia seorang dokter, tapi ya nggak apa-apa lah. Komentar ya sekarang mencoba-coba untuk ya kayaknya mau buat YouTube juga. Tapi ya itulah, dokter berbicara tentang agama ya, membawa hadis tawasul, membawa hadis palsu berkaitan nama Nabi Muhammad sudah ada sebelum Allah menciptakan alam semesta, berkaitan tawasul Nabi Adam. Ya wajarlah seorang dokter berbicara agama ya, nggak ngerti ya wajar lah, tidak ngerti ini yang palsu atau yang sahih, ya wajar lah. Tapi ya semoga beliau semakin semangat ya mengobati pasiennya. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.